jumpa lagi ya di channel Misteri Candlestick. Kita akan kupas lagi teknik analisa dalam satu periode untuk open posisi candle to candle, atau di 2 menit kemudian, bahkan 3 menit kemudian. Kita akan kupas strateginya seperti apa. Kalian bisa simak baik-baik ya, semoga bisa membantu. Bukan maksud menggurui, tapi cuma berbagi strategi. Informasi arah harga di 2205 penurunan ya, sumbu pendek ada di bawah, panjang ada di atas sumbunya, bearish berwarna merah besar, artinya dominan untuk power sell-nya. Kapan dia akan terjadi penurunan? Nah, itu dia kan yang teman-teman bingungkan. Nah, di sini kita akan open posisi buy dulu 1 menit. Prediksi saya di sini dia membentuk sebuah support untuk membentuk sebuah kenaikan dulu, karena sebelum terjadi penurunan dia masih butuh pendukung sebuah resisten. Alasannya kenapa? Pasti di sini dia menyentuh support, bro. Makanya dia bergerak naik dulu. Nah, tuh. Dia ada support di sini. Tidak kuat, dia langsung menerobos area support ini. Area titik terendah, makanya dia membentuk support. Dan apakah berhasil atau tidak? Dan jika tidak berhasil, bagaimana cara atasinya? Harus memahami tentang teknik analisa dalam satu periode agar tidak kena sliding tackle. Kita ambil buy dulu. Ternyata benar masih naik ya. Kita profit di sini. Gagal bro. Kita open sell bro. Buru-buru bro. Buru-buru bro. Open sell bro. Buru-buru bro. Open sell bro. Nah, informasi di sini, informasinya ada harga turun. Dan di sini dia naik, kemudian dibatalkan oleh candlestick di C2. Di C2 ini pembatalan ya, artinya dia menolak akan terjadinya kenaikan. Tapi di sini masih mendorong harga itu naik lagi. Jangan cemas, kita sudah ikat di C5-nya untuk penurunan. Aduh, keseret lagi. Nah, untuk informasi kita tahu arah harga adalah ke bawah ya. Kita lihat sampai akhir apakah berhasil atau tidak. Kita sudah loss tadi nih di C2 ya. Di C2 ini kita sudah loss. Gue pikir masih bakal membentuk satu candlestick lagi. Dan itulah berbahayanya open posisi candle to candle. Jadi harus kalian pahami saat terjadi salah langkah harus bertindak seperti apa. Jangan sampai emosi ya bro. Seperti itu. Kalau sudah emosi lebih baik stop tradingnya, lanjut lagi di next kesempatan begitu. Kita tetap follow sellnya, informasi arah harga turun. Jangan tertipu gerak dari pergerakan candlestick yang sedang berjalan. Alasan kenapa di sini masih seller kuat bro. Meskipun dia naik ya, meskipun dia naik, dia akan balik lagi ke bawah di C5 karena informasi arah harganya adalah ke bawah, seller kuat. Yang kita harus cermati adalah pola candlestick ya. Di sini candlestick berwarna merah ini saya bilang kuat, kenapa? Sumbu pendeknya ada di bawah bro ya, jadi dia kuat. Ada penekanan dari atas untuk terjun ke bawah lagi. Nah, itulah yang harus teman-teman amati. Sumbu ya, sumbu penekanan itu menekan kemana nih? Menekan ke atas atau ke bawah? Ada di C berapa? Nah, itu harus teman-teman pahami ya, karena sumbu ini mempengaruhi pergerakan harga. Gejolaknya gejolak gayanya bro anjir. Padahal teknik kalian harus tahu tidak ada yang 100% akurat, karena dalam satu candlestick ini terbentuk seperti apa itu dibentuk oleh jutaan orang yang kita tidak tahu mereka melakukan aktivitas buy atau sell lebih banyak mana gitu loh bro. 38 37 6 5 4 3 2 1 0. Gimana teknik analisa dalam satu periode? Apakah masih bingung atau tidak? Kalau bingung teman-teman bisa cek video sebelumnya, saya banyak jelaskan tentang teknik
seperti ini ya. Saya jelaskan detailnya, pergerakannya dari sumbu ke sumbu, pergerakan candle to candle saya jelaskan di situ sesuai dengan yang saya pelajari dan saya pakai ya. Tentunya meskipun tidak ada yang 100% akurat dalam strategi siapapun itu punya, tapi tetap bisa membantu ya. Semoga bisa membantu teman-teman yang bertrading lah. Informasi arah harganya adalah seller lemah yang harus kita pegang. Kita pegang dulu di sini 2215 bro. Akhir periode kita ambil buy ya. Seller lemah. Di sini sudah terlihat sumbu pendek ada di atas. Informasi arah harga itu naik. Ya. Gua rasa teman-teman pasti bakal cepet paham ya lihat video-video saya ini. Asli ini, yakin cepet paham dengan teknikal analisa dalam satu periode akan mempermudah teman-teman. Nah, ini bisa dipakai untuk scalping nih, pola seperti ini. Ya, bisa dipakai untuk scalping bro. Jadi kita bisa ambil sell di sini, kita akan profit keduanya, baik di atas ataupun di bawah. Gimana? Seru nggak trading dengan teknik yang saya pakai? Alasan kenapa saya ambil sell di situ ya, teman-teman harus pegang di mana SNR itu berada ya. SNR itu apa bang? SNR itu support dan resisten bro. Di sini kita ambil buy karena menyentuh zona support. Di sini kita ambil sell, kenapa? Karena berada di zona resisten. Dimana di setiap zona support dan resisten biasanya akan ada aktivitas yang tidak terduga ya, baik itu penerusan, bahkan ya di sini kita bisa loss bahkan bisa kembalikan. Tapi prediksi saya di sini akan terjadi penurunan bro, karena informasi arah harga di awal periode adalah penurunan lemah. Lemah bukan berarti tidak kuat, namun masih butuh pendukung. Lalu di mana pendukung itu akan terbentuk? Nah, itu yang jadi misteri. Tentunya kita pegang di sini zona resistennya, harga tertinggi. Di mana di harga tertinggi seperti yang tadi saya bilang pasti akan ada gerakan yang tidak terduga. Banyak yang nggak paham dengan analisa candlestick. Di sini banyak yang ambil buy. Walaupun profit ya syukur, kalau loss ya harus kita waspadai yang seperti itu gitu ya. Scalpingnya gagal sepertinya dia menyentuh resisten di atas bro. Di resisten ini baru dia mulai turun. Apakah turunnya nanti bakal sampai di sini? Nah, itu dia. Semoga beruntung gitu aja sih. Kalau nggak beruntung ya hamsyong. Tetap di sini incar sellnya, karena informasi yang terjadi adalah penurunan lemah. Dan ternyata balik lagi coy. Apakah kena semua? Kita lihat sampai akhir. Turun. Alamak, malah kagak turun mae. turun kagak lo 12 cus, jangan malu-malu atuh. 16 15 tenang, masih banyak waktu, 30 detik terakhir, masih ada waktu bro. Hajar semua bro, hajar semua. Cus, lagi nah seperti itu ya. Jadi di sini momen penentuan kita nih. Kalau scalping kita gagal berarti kita loss. Ini yang bawah ini nggak kesamber cok. Kalau di sini kita kena, beruntung ya. Jadi untung-untungan aja lah gitu, untung-untungan tapi yang pakai teknik. Gimana? Tertarik dengan strategi dan teknik yang gue pakai? Teman-teman bisa cek di video-video sebelumnya. Saya banyak sekali kupas tentang teknik-teknik
membaca candlestick baik candle to candle atau open posisi 2 menit kemudian atau di setiap perpindahan candle ya. Jadi seperti itu bro, hati-hati, trading beresiko tinggi, jangan gunakan uang panas dan tetap jaga keuangan dengan baik ya. Resikonya sangat tinggi bro, kalau teman-teman nggak kontrol diri bisa hancur di sini, bangkrut berantakan. Oke, good luck buat kawan-kawan yang trading, semoga bisa lebih memahami tentang apa itu trading, gunakan untuk peluang tambahan, peluang penghasilan tambahan, jangan gunakan untuk mencari kekayaan. Oke.